Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Pagi ini, Selasa tanggal 26 Maret 2024, dengan sukacita saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan pimpinan Tuhan. Pagi ini kami diperkenankan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-11. Demikian sabdanya. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang menjadi alasan Yesus menyebut kita saudara? Yesus menyebut kita saudara karena semuanya berasal dari satu, yaitu Allah Bapa di sorga. Pertanyaan kedua, siapa yang disebut Yesus sebagai saudaranya? Yang disebut Yesus sebagai saudaranya adalah mereka yang dikuduskan. Saudara, menurut penulis surat Ibrani, Yesus tidak malu menyebut umatnya sebagai saudara-saudaranya. Alasannya karena mereka semua berasal dari satu, yaitu Allah Bapa di sorga. Ya, Allah ibarat Bapa dan umatnya adalah anak-anaknya. Kita bisa lihat di ayat 13. Karena sedemikian cintanya Allah di dalam Yesus, maka Ia mendamaikan umat manusia yang berdosa dengan dirinya sendiri yang menjadi imam besar. Pengakuan Yesus terhadap kita sebagai saudara merupakan kehormatan yang besar. Ini pengakuan teragung yang pernah kita peroleh. Hubungan persaudaraan ini bukan diciptakan oleh dua orang yang saling membutuhkan. Bukan pula kita peroleh karena kita bisa berfungsi baik sebagai saudara. Tapi persaudaraan ini dibuat sendiri oleh Allah melalui penderitaan besar Yesus Kristus. Apakah pengakuan ini memberikan saudara sukacita besar? Di dalam bagian ini, Yesus Raja yang Maha Besar itu tidak malu mengakui kita sebagai saudara-saudaranya. Ia adalah jaminan terhadap relasi ini. Pengakuan bahwa kita adalah saudara Yesus seharusnya memberikan keberanian bagi kita di dalam mengikuti pimpinannya. Karena Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah saudara sulung kita, maka sudah selayaknya kita memiliki kemiripan dengannya. Jika kita benar-benar menghayati bahwa kita adalah keluarga Allah,
maka kita bukan saja merasa dekat dengan Dia, tetapi juga semakin terdorong untuk menjadi serupa dengannya. Ingat, Dia adalah Bapa dan Kristus adalah saudara kita. Yesus yang begitu mulia, tidak mengenal dosa, bersedia menjadikan semua manusia sebagai saudaranya. Maka seharusnya kita juga mau menjadikan semua orang saudara kita. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bila Yesus mau menerima dan menjadikan orang berdosa sebagai saudaranya, mestinya hal serupa dilakukan oleh pengikutnya. Mari kita jadikan semua orang sebagai saudara kita, supaya kita bisa menyelamatkan mereka dan mereka juga terhisap ke dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Kita sama-sama membagikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam keluarga kita. Kita bagikan kepada sahabat kita, saudara seiman di dalam gereja, dan setiap orang yang kita kenal, agar kita dapat menjadikan semua orang adalah saudara kita, dan kita dapat menyelamatkan mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus tidak malu menyebut kami saudara. Maka kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Allah kami, yang juga adalah Bapa kami, dan Kristus yang adalah sulung bagi kami. Karena itu ajar kami, supaya kami juga melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan, menganggap semua orang adalah saudara, sehingga kami dapat memberitakan Injil kepada mereka. Dan terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami akan melakukan berbagai aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kami hari ini. Maka itu kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Dan awasi kami, supaya ketika kami menjalani hari ini, kami tidak melakukan dosa. Terima kasih ya Bapa, kami mau berjalan bersama dengan-Mu di pagi hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.